Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video yang kemarin, kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang pendaftaran P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, masih dengan narasumber yang sama, yaitu dengan Dewa Data. Oke, selamat menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah, kalau misalkan nanti lolos Pak, bagaimana? Apakah ada rotasinya seperti PNS juga? Kemudian bagaimana sih pemberhentiannya untuk P3K ini? Tentunya pasti berbeda dengan PNS ya Pak? Ya, jadi gini, seperti halnya PNS, P3K juga bisa dimutasikan ya atau dirotasi. Ya bisa, tergantung pejabat pembina kepegawaian daerah, yaitu Pak Bupati, Wali Kota atau Pak Gubernur. Jadi nanti ketika ada guru yang dirotasi itu disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah tersebut. Jadi masa misalkan ada guru dipindahkan sedangkan di sekolah barunya gurunya sudah tercukupi. Nah, selanjutnya terkait dengan bagaimana pemberhentian P3K. Nah, teman-teman, seperti halnya ASN, PNS, P3K juga bisa diberhentikan. Bisa ya? Bisa diberhentikan. Ada 3 jenis pemberhentian. Nah, ada 3 jenis. Ini harus tahu ya, harus tahu. Ini diatur dalam PP 49 tahun 2018 tentang manajemen PPK. Ya. Yang pertama yaitu pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat. Yang ini dengan hormat. Nah, seperti apa yang dengan hormat? Yang pertama, jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Nah, jadi kan tadi kontrak itu 1 sampai 5 tahun. Berarti ketika tidak diperpanjang maka dia diberhentikan dengan hormat. Yang kedua, meninggal dunia. Sama itu. Yang ketiga, atas permintaan sendiri. Nah, ini atas permintaan sendiri. Ketiga, kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Ini mah akibat secara organisasi. Yang terakhir, tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati. Misalkan ada P3K yang sakit. Nah, ketika dia sakit dibawa ke dokter pemerintah. Nah, hasil pengkajian dokter pemerintah ternyata dia tidak cakap untuk melanjutkan sebagai P3K-nya. Maka dia bisa diberhentikan dengan hormat. Itu yang dengan hormat. Yang kedua, pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Dengan hormat tapi tidak atas permintaan sendiri. Apa saja? Yang pertama, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan dilakukan dengan tidak berencana. Jadi ini mah akibat dia melakukan kejahatan tapi tidak berencana. Aksidental ya. Yang kedua, melakukan pelanggaran disiplin P3K tingkat berat. Ini melakukan disiplin, ketidakdisiplinan, pelanggaran. Yang ketiga, tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati. Karena ketika tadi perjanjian kerja ada target-target yang harus dipenuhi. Jadi ketika tidak terpenuhi maka bisa terjadi pemutusan ya, tapi tidak atas permintaan sendiri. Yang terakhir, pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat. Yang tadi mah tidak hormat dengan sendiri, yang sekarang tidak hormat. Yang pertama, penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena kejahatan jabatan, mungkin seperti halnya korupsi dan sebagainya, karena jabatannya. Dia dihukum karena jabatannya. Nah, yang ketiga, menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Nggak boleh ya? Nggak boleh, seperti halnya PNS, P3K juga. Ketika ingin dia menjadi anggota dewan atau menjadi partai atau pengurus partai, maka dia harus mengundurkan diri dari P3K-nya. Yang terakhir, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan atau lebih dan dilakukan dengan berencana. Yang ini mah direncanakan untuk melakukan kejahatannya, maka dia diberikan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat. Itu ya. Nah Pak, masih ada yang mengganjal nih. Tadi yang pertama, poin pertama yang dengan hormat itu di perjanjian Bapak tadi selalu bilang 1 sampai 5 tahun
apakah artinya itu bisa hanya 1 tahun, 2 tahun perjanjian dari awalnya seperti itu, atau perjanjian 5 tahun tapi kemudian ada sesuatu di tengah perjalanan? Untuk kontrak ini tergantung kebijakan dari PPPK-nya, ya, pejabat pembina kepegawaian daerah masing-masing. Apakah kontraknya itu 3/3 tahun? Yang penting kontrak pertama itu maksimal itu 5 tahun. Maksimal 5 tahun. Minimal 1 ya Pak? Ya, minimal 1, maksimal 5 tahun dan bisa diperpanjang 5 tahun lagi gitu. Jadi yang tadi apakah kebijakannya mau per tahun ya atau per 2 tahun, per 3 tahun, itu tergantung dari pejabat pembina kepegawaian daerahnya. Oh, ya. kembali lagi ke Kembalinya daerah ya. gitu ya. Udah dapat nih infonya. Sekarang di mana sih Pak daftarnya? Apakah katanya sama ya dengan pendaftaran PNS? Dulu pernah ikut 2 kali tapi zong terus nih di kompetensi dasar karena mungkin kurang persiapan atau memang belum rezekinya. Itu kembali lagi kepada diri kita dan usaha kita. Nah, di mana Pak nih kalau teman-teman nanyain di mana sih daftarnya? Mungkin apakah sudah tahu juga kapan bocoran waktunya nih Pak? Ya. Oke, baik. Untuk rekan-rekan para honorer, seperti halnya pendaftaran PNS, pendaftaran untuk P3K juga melalui akun yang SSACN, ya, Sistem Seleksi Calon Aparatur Negara yang dibuat oleh BKN. Untuk bocoran ini yang saya tahu informasinya dari rekan-rekan yang ada di kementerian di sana, bahwa untuk P3K guru akan dibuka sekitar bulan Maret dan atau April. Wah, siap-siap ya. Nah, cuma ini pesan dulu, nih ada pesan buat teman-teman. Sekarang Kemdikbud itu sudah membuka portal untuk persiapan dan latihan P3K. Jadi ya. soal-soalnya ada di situ. Soalnya bukan ya, cuma untuk latihan, silahkan buka SIM PKB-nya masing-masing ya. Nanti di sana ada ya yang untuk P3K-nya, materi untuk mungkin ya kisi-kisi. seperti materi. Cuma nanti dibukanya untuk sekarang portalnya sudah dibuka linknya. Cuma untuk masuk belum karena masih demo. Nanti dibukanya itu di bulan Februari. Oh ya, iya. Kan tinggal beberapa hari lagi nih bulan Februarinya. Lusa. Gitu. Ya, Iya. mudah-mudahan lusa udah dibuka gitu ya, sehingga teman-teman honorer udah bisa untuk mempelajari soal-soal atau kisi-kisi yang mungkin nanti akan keluar di tes P3K. Nah Pak, semisal teman-teman kita ini ada yang rezekinya nih dapat tes P3K, kemudian mereka lolos, sudah mendatangani kontrak misal gini ya, kemudian mereka tertarik nih karena usia mereka masih boleh untuk mengikuti tes CPNS. Nah, bagaimana untuk yang guru yang lolos seperti itu Pak? Dimungkinkan boleh banget. Boleh banget. Untuk tapi ada kontraknya gimana Pak? Ada syaratnya. Jadi gini, ketika peraturan PNS itu batas usia itu 35 tahun. Iya. Ada teman-teman yang mungkin sudah lolos P3K, usianya masih di bawah 35 tahun, boleh untuk mendaftarkan. Cuma nanti ketika akan diangkat CPNS, dia harus mengundurkan diri dari P3K-nya gitu ya. Berarti ikut ketika dia sudah jadi guru P3K atau pegawai P3K, kemudian ikut lagi tes atau mengundurkan diri dulu? Ya, mengundurkan dirinya itu ketika sudah dinyatakan lulus. Alhamdulillah, Ya, berarti gitu. membuka selebar-lebarnya kesempatan untuk teman-teman. Untuk tenaga pendidik, tentunya adalah seorang guru bisa mengikuti tes P3K ini. Ada juga nih teman-teman beberapa teman yang menyelipkan pertanyaan, kita ini bagian tenaga kependidikan. Bisa ikut nggak sih tes P3K ini kalau tenaga kependidikan? Ya. Bagaimana Pak Haji? Ya, gini. P3 kali ini adalah program pemerintah untuk menutupi kekurangan guru. Ya, kekurangan guru. Kenapa? Karena pada saat ini supply dan demand guru itu tidak sebanding. Banyak guru PNS yang pensiun, ya, yang meninggal itu belum tergantikan belum tercover baik oleh PNS maupun oleh P3K. Sehingga untuk kali ini prioritas utama adalah untuk kalangan guru. Cuma sekarang pemerintah juga sedang mengkaji ya
terkait mengkaji kesesuaian jabatan fungsional dan mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Ya, jadi pemerintah juga sudah memikirkan, tetapi prioritas utama sekarang adalah prioritas yaitu untuk menutupi kekurangan guru. Pak, untuk di Kabupaten Majalengka sendiri, mungkin Bapak ya seperti biasa ada bocoran. Apakah sudah ada formasinya, kemudian juga kuotanya, apakah sudah ada informasi tersebut, Pak? Untuk saat ini pemerintah Kabupaten Majalengka sudah mengajukan. Cuma formasi resminya apakah yang diterima atau berapa dari usulan pemerintah Kabupaten Majalengka itu belum keluar. Tunggu saja, nanti informasinya pasti pemerintah Kabupaten Majalengka akan memberikan informasi terkait dengan kuotanya. Tunggu saja. Nah Pak, untuk bisa mendaftar itu kan teman-teman harus memiliki akun SIM PKB, apakah benar Pak? Tidak benar. Kan kalau mendaftar itu melalui SSCN BKN. SIM PKB tadi fungsinya untuk bisa masuk ke dalam portal untuk latihan ya itu pembekalan ya, untuk pembekalan itu ya. Saya kira memang itu salah satu syarat atau juga untuk cara masuk ke daftar tersebut, tidak ya Pak? Tidak. Kalau misalkan teman-teman ini emang banyak yang bertanya belum punya SIM PKB ataupun juga mereka tidak aktif untuk SIM PKB-nya sehingga program Kemdikbud itu tidak bisa mereka akses. Nah kalau saya sendiri memang ikut ini, ikut itu, walaupun nggak bisa ya, namanya juga pengen belajar ya Pak, pengen tahu. Nah kalau ada yang masih menyebutkan SIM GPO dan PKB, itu sebenarnya apa sih perbedaannya Pak? Itu sebetulnya sama aja. Beda nama? Iya, beda nama. Dulu SIM GPO, sekarang SIM PKB. Dulu sama. Dulu UKG, sekarang Pretest. Ya itu. Beda nama. Portalnya sama, alamatnya sama, ya. Gitu. Iya betul. Untuk teman-teman yang belum punya akun SIM PKB itu bagaimana cara mendaftarnya Pak? Sebetulnya sangat mudah kok, sangat mudah. Jadi tidak perlu ke admin kabupaten karena nanti ketika masuk di portal Kemdikbud di sana ada menu SIM PKB. Tinggal masuk ke sana, di sana nanti ada menu pencarian. Ya, tinggal masukkan nama, nanti kelihatan di bawah itu hasil searching kita. Tapi syaratnya satu. Apa Pak? Guru tersebut harus sudah terdaftar di Dapodi per Desember ya. Nah, jadi nanti setelah Bapak Ibu masuk ke akun tadi ya, ke portal di Kemdikbud, di searching nama, nanti di bawah nama kita akan muncul dan di sana sudah ada nomor UKG-nya. Nah, nomor UKG ini fungsinya nanti untuk proses registrasi. Nah, setelah tadi kita mengetahui nomor UKG-nya, maka kita masuk lagi ke atas di menu pencarian. Nah, dari menu pencarian di sana di bawah itu ada tombol registrasi. Betul. Nah, tinggal diklik registrasi, masukkanlah nomor UKG tadi yang kita dapatkan, masukkan tanggal lahir kita, maka kita akan sudah diberikan nanti password untuk masuk ke SIM PKB-nya. Itu sangat mudah sekali, cuma mungkin kalangan guru-guru belum mengetahui caranya. Nah, sekarang beruntung sekali teman-teman yang menonton channel ini, jadi dapat mendaftar di SIM PKB sehingga dapat belajar hal-hal yang bisa di-share oleh Kemdikbud. Banyak sekali, ada guru belajar, ada guru penggerak, ada guru praktik. Pokoknya kalau misalkan teman-teman udah masuk ke SIM PKB akan mendapatkan banyak informasi terkait guru dan pendidikan. Pokoknya lengkap di sana. Jangan lupa ada lagi yang terlewatkan. Apa Pak? Yaitu untuk pendaftaran PPG dalam jabatan itu kan adanya di SIM PKB. Oh iya, nah penting banget tuh itu. PPG ya biar bagi yang berminat. Sebenarnya itu untuk dapat terpanggil itu apa sih Pak, dari pusatnya ya Pak? Ya, kalau yang pertama itu kan guru itu harus mengikuti pretest PPG dulu ya. Dari pretest itu ketika nilainya di atas passing grade, insya Allah bisa terpanggil gitu, ya. Kalaupun misalkan sudah lolos passing grade itu masih ada tahap-tahap ya Pak? Ya, karena kan ada kuota-kuota. Secara kuota nasional nanti akan muncul kuota provinsi dan kabupaten. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Bagi yang memang membutuhkan informasi terkait P3K,
Jadi sudah dapat membedakan apa itu PNS, apa itu P3K langsung dari narasumbernya sendiri, Pak Dewa Data. Ya, Bapak terima kasih sekali waktunya Pak. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan. Nanti saya tampung lagi pertanyaan dari teman-teman. Nanti saya tanyakan lagi ke Bapak ya Pak. Nah, jadi begitu teman-teman. Pasti teman-teman masih kurang puas, masih banyak yang ingin ditanyakan. Mungkin nanti ya di video berikutnya. Untuk hari ini Bapak terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya ngobrol dengan saya, memberikan informasi yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman yang memang sekarang sedang membutuhkan. Oke Pak, terima kasih sekali lagi atas kedatangannya. Silahkan barangkali Bapak mau say goodbye ke teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan channel ini. Sampai jumpa. Oke, thank you for watching dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.